Hai anak-anak, selamat pagi dan salam sehat buat kita yang masih belajar di rumah. Di sini Miss berharap untuk anak-anak yang di rumah tetap jaga kesehatan dan kalian selalu semangat untuk belajar ya. Baik, hari ini anak-anak kita akan belajar matematika ya. Namun sebelum kita belajar matematika, kita awali kegiatan ini dengan berdoa di rumah masing-masing ya, di rumahmu. Nah, setelah kita selesai berdoa, kamu kembali menyaksikan video pembelajaran ini dengan baik ya anak-anak ya. Nah, hari ini kita akan belajar di materi yang baru, yaitu bagian B, pembulatan dan penaksiran bilangan. Nah, ini anak-anak masih berkaitan dengan bab 2, yaitu penaksiran, yaitu bilangan operasi hitung caca. Nah, masih berkaitan dengan bilangan ya. Nah, pada materi ini yang akan dibahas yaitu yang pertama pembulatan bilangan. Nah, pembulatan bilangan itu apa? Iya, pembulatan bilang itu adalah suatu kegiatan yang mengubah bilangan menjadi lebih sederhana, yaitu pembulatan bilangan ini bisa kita ubah dia ke, yang pertama dia pembulatan ke puluhan terdekat. Yang kedua, pembulatan ke ratusan terdekat. Dan yang ketiga yaitu pembulatan ke ribuan terdekat. Nah, kembali Miss sampaikan apa itu pembulatan bilangan. Nah, pembulatan bilangan adalah kegiatan mengubah suatu bilangan menjadi lebih sederhana. Nah, dalam pembulatan bilangan ini ada cara atau ada pembulatannya ya, dia menuju kemana. Nah, yang pertama yaitu pembulatan ke puluhan terdekat. Yang kedua, pembulatan ke ratusan terdekat. Dan yang ketiga, pembulatan ke ribuan terdekat. Nah, pada pembulatan ini ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan agar nanti kita jika ingin membulatkan jadi lebih benar ya. Nah, kita lihat pada poin A, yaitu pembulatan ke puluhan terdekat. Apa saja langkah-langkah atau aturan yang harus kita perhatikan untuk membulatkan ke puluhan terdekat? Nah, aturan yang harus kita perhatikan untuk membulatkan ke puluhan terdekat atau langkah-langkahnya, yang pertama katanya perhatikan angka pada tempat satuan. Ya. Yang kedua, jika angka satuan kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Nah, yang ketiga, jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Ini sudah pernah Miss jelaskan di pertemuan yang sudah lewat di bab yang pertama ya. Di situ katanya perhatikan angka pada tempat satuan. Jika kita ingin membulatkan puluhan terdekat, maka anak-anak harus memperhatikan angka pada tempat satuan. Nah, contoh ya.
contoh soal. Kita buat pada buku di situ 32. Nah, 32. Apa soalnya? Bulatkan bilangan 32 ke puluhan terdekat. Nah ya, ke puluhan terdekat. Nah, katanya bulatkan ke puluhan terdekat. Tadi aturannya, langkah-langkah yang pertama yaitu perhatikan angka pada tempat satuan. Nah, pada angka 32 ini mana letak angka nilai satuannya, Nak? Iya, bagus, yaitu 2. Nah, inilah 2 ini merupakan letak nilai satuan. Nah, dari sini kita bisa melanjutkan ke langkah kedua, yaitu jika angka satuan kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Sebaliknya, jika angka dia di atas 5, maka kita bulatkan ke atas. Baik itu dia di atas 5 ataupun tepat di angka 5, kita bulatkan ke atas. Nah, perhatikan letak nilai satuannya yaitu angka 2. Lihat dari langkah yang kedua, yaitu katanya jika angka satuan kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Nah, angka 2 ini, Nak, dia kurang dari 5 atau lebih dari 5. Iya, bagus, yaitu kurang dari 5. Pintar sekali ya anak-anak ibu. 30 lah. Jadi yang dia kita buat jika kita pembulatannya ke puluhan terdekat, maka hasilnya yaitu 30 lah. Pembulatan bilangan 32 jika dia dibulatkan ke puluhan terdekat 30. Nah, kalau katanya pembulatan ke puluhan terdekat, anak-anak memperhatikan letak nilai angka satuan. Kalau nilai satuannya kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Bagus. Nah, kalau kita gunakan pakai garis bilangan, ya, garis bilangan. Nah, di sini angka 30, di sini kita buat angka 40. Nah, di sini 31, 32, 33, 34 dan seterusnya 39 sampai 40. Nah, katanya angka 32 ini kalau kita lihat dari garis bilangan ini lebih dekat ke angka 30 daripada ke angka 40. Ya. Maka jawabannya yaitu 30. Bilangan 32 jika kita bulatkan ke puluhan terdekat maka hasilnya 30. Nah, sampai di sini anak-anak mulai sedikit paham? Ya, sudah paham, sangat kurasa enak ya. Baik, kita akan lanjut ke pembulatan ke ratusan terdekat. Baik, anak-anak, kita memasuki pembulatan ke ratusan terdekat. Ini bagian B. Nah, perhatikan langkah-langkahnya ya. Kalau pembulatan ke ratusan terdekat, nilai apa yang kita perhatikan, Nak? Letaknya? Iya, bagus, yaitu nilai letak puluhan. Nah, kalau tadi katanya pembulatan ke puluhan terdekat, maka kita melihat letak nilai satuan. Nah, kalau kita ingin membulatkan nilai ke ratusan terdekat, maka kita lihat angka letak nilai puluhan. Ya. Kemudian langkah kedua katanya untuk ratusan terdekat ini yaitu jika angka puluhan kurang dari 5, bulatkanlah ke bawah. Ya. Ini kan ratusan, maka kita perhatikan angka puluhannya. Kalau dia puluhan, pembulatan puluhan, maka kita lihatlah letak satuannya kurang dari
5. Jika ini dia ratusan, kita lihatlah angka puluhannya kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Ya. Yang ketiga, langkah-langkahnya yaitu jika angka puluhan lebih dari atau sama dengan 5, bulatkanlah ke atas. Bagus. Contoh soal yang ada di bukumu yaitu bulatkanlah bilangan 178. Nah, ini katanya bulatkan ke ratusan terdekat. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat aturan tadi atau langkah-langkahnya. Kalau katanya pembulatan ke ratusan terdekat, kamu melihat letak nilai puluhannya. Nah, 178. Yang mana nilai letak puluhannya? Letak nilai puluhan. Iya, bagus. Sangat bagus, Nak. Yaitu 7. 7 inilah dikatakan letak nilai puluhan. Ya. Dari sini 7 ini kita perhatikan letak puluhannya. Dia di atas 5 atau di bawah 5? Iya, bagus, di atas 5. Maka kita bulatkan ke atas. Tapi kalau di bawah 5 kita bulatkan ke bawah. Kalau dia lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Kita buatlah dia menjadi, kita bulatkan yaitu ini kan 70, dia akan mendekati ke ratusan. Menjadi kita bulatkan dia yaitu 200. Nah, Bu, kenapa tidak menjadi 180? Karena kita memperhatikan letak nilai puluhan. Kalau dia kita perhatikan letak nilai dari satuan, bolehlah kita bulatkan dia menjadi 180. Tetapi ini katanya kita bulatkan ke ratusan terdekat. Ya, ratusan terdekat, maka kita akan melihat nilai ratusannya. Dia akan mendekat kemana? Ya, ini 7 ini jika kita perhatikan dia lebih dekat ke angka ratusan atau dia, ya. Contoh begini. Ini kita bulatkan tadi 200 ya, Nak, ya. Iya. Nah, kalau pakai garis bilangan, katakanlah di sini dia 170, 171, 172, 173, dan di sini 178, 179, dan di sini 200. Nah, ini 178 ini sudah mendekati ke 200. Tinggal 2 angka lagi. Ya kan, Nak? Iya, bagus. Maka kalau dia ke ratusan terdekat, pembulatan ke ratusan terdekat, kita memperhatikan letak nilai puluhan. Ya. Dan kalau letak nilai puluhannya di atas 5, maka kita bulatkan ke atas. Tetapi kalau dia puluhannya di bawah 5, kita bulatkan ke bawah. Baik, kita akan lanjut untuk pembulatan ke ribuan terdekat. Baik, anak-anak, ini kita lanjut ke bagian C, yaitu pembulatan ribuan terdekat. Nah, kalau pembulatan ribuan terdekat, maka langkah-langkah yang harus kita ketahui yaitu melihat yang pertama, perhatikan letak nilai, ya, yaitu ratusan. Nah, kemudian kamu yang kedua, jika angka ratusan kurang dari 5, maka kamu bulatkan ke bawah. Yang ketiga, jika angka ratusan lebih atau sama dengan 5, maka kamu bulatkan ke atas. Baik, contoh soal Ibu ambil saja yaitu ini kepuluhan terdekat ya. 9.738. Nah, bagaimana kita buat ini? Ini pembulatan ke ribuan terdekat. Tadi yang sudah Miss sampaikan, langkah yang kedua
atau langkah yang pertama, kamu memperhatikan letak nilai ratusan. Nah, pada soal ini yang mana angkanya letak nilai ratusan? Iya, bagus, yaitu yang 7 ya, yaitu 700. Inilah letak nilai ratusannya ya. Letak nilai ratusan. Maka kita lihatlah di letak nilai ratusan, yaitu angka 7. Nah, dari sini akan kita perhatikan dengan baik ya nak ya. Maka kalau dia menggunakan garis ini kan 700. 700 dia mendekati ke angka 1000 kan? Iya, ke angka 10.000 ya nak ya. Angka 1000. Nah, 1000 ditambah 9.000 menjadi 10.000 ya. Nah, kita bulatkan 10.000. Mengapa Bu? Karena 7 ini sudah di atas nilai ratusan, di atas nilai angka 5 ya. Nilai ratusan 7 ini sudah di atas 5. Maka kita bulatkanlah dia menjadi 700 ini sudah mendekati ke 1000 ya. 1000 tambah 9 menjadi 10.000 lah. Maka ini sudah mendekati ke, kalau dia pakai garis bilangan ya, kita pastinya sudah menghampiri ke di sini 978. Di sini dia 10.000 ya. Baik, ini lebih dekat ke 10.000. Oke, 700 ini sudah lebih dari 5 ya. Letak nilai ratusannya angka 5, di atas 5. Maka dia naik menjadi 1000. 1000 tambah 9.000 yaitu 10.000. Enak ya? Baik, 10.000 ini lebih dekat. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu. Untuk anak-anak, kamu akan mengerjakan latihan 4, yaitu menentukan hasil pembulatan bilangan dari nomor 1 sampai 5. Jangan lupa buat soal dan gambarnya ya. Di sini tidak ada hitungan, tinggal kamu hanya menggunakan di kertas buram, yaitu membuat garis bilangan, atau kamu tidak perlu membuat garis bilangan, cukup memperhatikan langkah-langkah yang ada untuk kamu mengerjakan pembulatan ke puluhan, ke ratusan, dan ke ribuan. Baik, sampai di sini anak-anak penjelasan Ibu, penjelasan Miss. Terima kasih.